Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview aplikasi ini di bagian administrasi ujian. Ini bisa dilakukan oleh admin saja. Biasanya sebelum ujian itu kita perlu beberapa administrasi. Ya, ini diantaranya kartu peserta, daftar hadir, berita acara, cetak denah, cetak label meja, dan cetak pengawas ujian. Nah, pertama akan ada kartu peserta ini akan dibagikan ke peserta. Ini bisa dicetak sekaligus semua kelas seperti ini previewnya di bawah. Ini foto perempuan dan foto laki-laki akan berbeda. Ini untuk QR code itu untuk jika menggunakan exam bro di HP-nya yang ada scannernya bisa di-scan nanti akan langsung ke halaman login. Bisa juga nanti di print per kelas begini. Per kelas begini bisa. Untuk foto ini bisa diganti dengan foto asli peserta seperti di NBK. Kita coba print ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tidak pas karena kertasnya harusnya A4. Kita ganti kertas A4. Nah, ini jadi pas ya. Ini untuk kartu ujian, nanti tinggal dicetak dibagikan ke siswa. Lalu administrasi yang kedua biasanya sebelum ujian adalah daftar hadir peserta. Daftar hadir ini bisa dicetak ketika kita sudah membuat jadwal ujian. Ini saya sudah membuat jadwal ujian bahasa Indonesia dan matematika. Saya pilih, nah ini. Ini juga bisa dicetak dari semua kelas. Tapi kalau dicetak sekaligus semua kelas, nanti untuk pemilihan sesi dan kelasnya tidak bisa dipilih, akan semua sesi dan semua kelas nanti di keterangannya. Tapi kalau satu kelas ini bisa dipilih untuk sesi satu misalnya. Kalau saya cetak, nah ini. Kalau sesinya tadi dipilih semua ruangannya, nanti sesi ini akan tulisannya bukan sesi satu, tapi semua sesi. Untuk kelasnya juga akan semua kelas. Nah, untuk ini kelasnya tadi tidak saya pilih, sehingga di sini ada kelas 7 dan kelas 8 di satu kertas ini. Di dalam satu ruang ini. Dalam satu ruang ini ada 35 peserta ujian. Seperti ini daftar hadirnya nanti tinggal dibagikan ke siswa, ditandatangan oleh siswa. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah berita acara. Ini saya sudah buat tadi contoh berita acara, saya hapus dulu. Berita acara, kita buat dulu berita acaranya, ujiannya bahasa Indonesia misalnya, sesi 1 di untuk ruang 1, berita acara ruang 1. Ujiannya misalkan hari ini. Lalu mulainya jam 10 misalnya. Selesai jam 12. Yang hadir misalnya 34, tidak hadir satu orang karena tadi kan dalam satu ruangan ada 35 ya. Tidak hadir misalkan ini yang tidak hadir. Proktornya siapa? Proktornya ini misalnya, NIP-nya, pengawasnya, NIP-nya. Catatan ini sih biasanya diisi oleh guru di dalam kelas ya, secara manual. Jadi kita boleh tulis di sini, misalkan tulisnya lancar misalnya. Kita simpan. Setelah itu kita print. Jadi tampilannya seperti ini. Ini tadi kode sekolahnya, nama sekolah, sesi 1, ruang 1, jumlah pesertanya 34, jumlah hadirnya 30, maaf, jumlah peserta semuanya 35, jumlah hadir 34, jumlah tidak hadirnya 1. Ini nomor peserta yang tidak hadirnya. Ini tadi kita tulis manual, seharusnya biasanya ditulis oleh pengawas. Lalu kita tanda sini proktor, pengawas, dan kepala sekolah. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat, kita akan membuat denah tempat duduk siswa per ruangan. Misalkan denah ruang 1. Kita tentukan dulu kolom-kolom ini jumlah baris meja. Biasanya di saya itu 8. 2, 2, 2, 2, 4. Jadi 8 di saya biasanya baris mejanya. Nah, kita tentukan posisi pengawasnya di mana. Saya misalkan maunya di tengah misalnya, tengah depan. Oke, tinggal dibuat. Kan seperti ini. Pengawas ada di sini, pintu masuk sini. Ini ada 8 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang kita tentukan tadi kolomnya. Lalu ketika kita mencetak ini, tampilannya akan seperti ini. Di paling atas ada tulisan eh, nih, denah tempat duduk ruang 1. Nah, itu. Ini tempat duduknya. Ini secara otomatis nanti dalam satu jenjang itu tidak berdekatan. Kelas 7 nih akan duduk dengan kelas 8 berdua nih. Ini berdua, ini berdua. Kalau ada kelas 9-nya mungkin ada 7, 8, 9, 7, 8, 9 begitu nanti akan acak. Dia acak sendiri nanti. Jadi dalam satu meja, dalam satu bangku dua ini tidak akan ada duduk satu jenjang. Gitu.
Itu yang keempat ya. Yang kelimanya ada cetak label meja. Nah, biasanya sebelum ujian tuh tempel di meja tuh. Ini yang bisa ditempelnya nih. Ini dicetak menggunakan label stiker Tom and Jerry yang biasa di surat undangan dengan kode 103. Pas ini di 103. Ruang 1 kita buat akan seperti ini, yang dicetaknya akan nama, nomor peserta, dan eh, kelas. Lalu dicetak sini, ini karena ini ukurannya 4 jadi ada kosong di sini, tapi kalau dicetak di kertas Tom and Jerry 103 itu ini pas ini dalam satu sini, satu label, satu label, satu label, jadi tinggal ditempel aja nanti di meja. Kan Tom and Jerry itu kan ada perekatnya itu. Lalu yang terakhir ada cetak jadwal pengawas. Nanti biasanya pekerjaan panitia tuh di sini biasanya nih menentukan siapa mengawas di mana. Nah, untuk dengan fitur ini nanti jadwal pengawas akan di generate secara otomatis. Nah, pertama kita tentukan dulu nama ujiannya apa. Misalkan nama ujiannya ujian sekolah misalnya. Ini maksudnya. Nah, sekarang ujiannya ini dari kapan sampai kapan? Misalnya dari tanggal 7 sampai tanggal 11, dari hari Senin sampai hari Jumat misalnya. Nah, jika di antara tanggal 7 sampai tanggal 11 ini ada libur, misalkan hari Rabunya libur, kita tulis di sini tanggalnya, tanggal liburnya. Nanti tidak akan dimasukkan ke jadwal. Atau misalkan ujiannya dari hari Rabu ke hari Selasa, kan ada Sabtu Minggu libur. Nanti bisa ditulis di sini Sabtu Minggunya, hari liburnya. Itu. Lalu yang ke selanjutnya buat periode. Ini akan notifikasi seperti ini. Aksi ini akan menghapus semua jadwal pengawas yang sudah dibuat. Kalau kita sudah pernah membuat jadwal pengawas sebelumnya, ini akan dihapus. Tidak apa, kita belum buat, jadi kita oke. Selanjutnya, ujiannya akan berapa sesi? Misalkan sesi 1 jam 7 sampai jam 9, sesi 2-nya misalkan jam 9 sampai jam 11. Tambah terus misalkan berapa sih? 3 sesi biasanya kalau maksimal ujian tuh. Saya akan buat di sini 2 sesi saja. Sesi 1 jam 7 sampai jam 9, sesi 2 jam 9 sampai jam 11. Begitu. Lalu ini jam 9.30 ini tidak terlihat di sini kolomnya. Lalu saya akan generate ini jadwal lama akan dihapus kalau kita sudah pernah membuat jadwal, kita belum pernah. Kita generate. Generate gagal, data sesi ujian belum diatur untuk periode ini. Oh, berarti kita belum simpan tadi nih. Kita simpan dulu. Nah, ini dia baru kita simpan nih. Kita generate lagi. Maaf, sebelum generate kita ke sini, misalkan di sini ada kondisi-kondisi khusus, misalkan ada beberapa guru tidak bisa mengawas di beberapa ruang, misalnya seperti ini kondisinya. Misalkan guru dengan nama ini, MPDGR ini misalkan nih, ini sama sekali tidak bisa mengawas misalnya, sama sekali tidak bisa mengawas di kegiatan penilaian ini, maka kita centang ini, jangan jadwalkan guru ini, maka nanti akan dihapus dari daftar pengawas. Simpan. Lalu misalkan ada guru lagi, misalkan yang ini, yang MPD aja. Misalkan ini kita setting, misalkan dia maksimal sesinya hanya 4 sesi misalnya. Paling banyak. Paling banyak misalkan dia ngawas 4 sesi. Hanya di hari Senin dan hari Kamis. Itu. Berarti nanti boleh kurang dari 4 sesi nanti diatur sama aplikasinya. Nah, misalkan guru ini tidak mau mengawas di ruang 18, 17, 16 karena misalkan ini lantainya ada di lantai 5. Terlalu tinggi misalkan naiknya. Tidak mau misalkan di sini, hanya mau di lantai 1 sampai 9 request khusus ini. Lalu kita simpan. Berarti maksimalnya 4 sesi di hari Senin dan Kamis. Mungkin bisa kurang dari 4 sesi nanti kalau gurunya banyak. Ini ada 2 guru yang diatur. Setelah itu kita generate. Generate dan ini dia. Kalau sesinya sudah dibuat, ini akan tampil. Ini bisa dicetak, bisa ekspor Excel. Kita lihat yang cetak dulu. Hasil cetaknya akan seperti ini. Nah, ini. Di atasnya ada judul jadwal pengawas ujian sekolah. Ini ujian sekolah ini yang kita buat tadi. Ini. Ini kodenya, ini kode gurunya. Yang dimasukkan di sini kodenya. Misalkan atas nama ini yang tadi kita atur nih. Ini nomor 4. Hanya di hari Senin dan Kamis dan ruangnya juga hanya sampai 9.
Kita lihat nomor 4 tuh hanya di hari Kamis nih, hari Kamis. Senin kita lihat ada apa enggak hari Senin. Senin tidak ada, berarti tidak dijadwalkan di hari Senin, hanya di hari Kamis saja dijadwalkan. Jadi maksimal 4, berarti karena gurunya banyak, ya kebagiannya 2. Untuk guru yang tidak disetting, yang tidak disetting khusus, ini akan didistribusikan ke ruangan-ruangan secara merata. Misalkan guru ini 2 kali, guru ini juga akan 2 kali gitu. Kecuali gurunya sangat banyak sekali, mungkin ada yang kebagian 1 kali begitu. Untuk sesinya ini yang kita buat tadi, jam 9, terus jam 9.30 sampai jam 11.30 sesi keduanya. Nah, itu untuk generate jadwal pengawas ujian. Biasanya itu yang dibutuhkan untuk administrasi ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.